Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia sudah menggelar rapat perdananya pada Jumat pekan lalu. Mengutip dari laman PSSI, Ketua PSSI Muhammad Iryawan menyatakan bahwa Satgas ini dibentuk untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia dan memastikan tragedi di Kanjuruhan tidak terjadi lagi. Lalu sejauh mana nantinya transformasi sepak bola ini akan berhasil? Kami akan bahas bersama Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer yang juga merupakan anggota TGIPF kasus Kanjuruhan. Dan sebelumnya, perlu kami ingatkan bahwa kami juga telah menghubungi pihak PSSI dan sejumlah anggota Satgas Transformasi lainnya. Tapi hingga malam ini belum ada yang merespon untuk bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Dan langsung saja, selamat malam Bu Akmal, apa kabar? Selamat malam Iqbal, salam sehat selalu. Salam sehat, ya baik. Bu Akmal, tentunya kita tahu bersama bahwa sepertinya ada keseriusan dari pemerintah maupun dari PSSI untuk bisa mentransformasi persepak bolaan di Indonesia. Sebenarnya seberapa yakinnya Bung Akmal terhadap transformasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, PSSI dan lain sebagainya? Ya, yang pertama saya ini masih agak rancu dengan tim transformasi yang dibentuk oleh PSSI gitu kan. Karena yang merencanakan membentuk tim transformasi ini adalah pemerintah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya adalah PSSI dalam hal ini offside ketika menetapkan Satgas transformasi sepak bola. Kenapa? Apa yang mau diterjemahkan dari Satgas transformasi sepak bola ketika presiden misalnya akan membentuk tim ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga masih bingung siapa ketuanya Satgas transformasi sepak bola ini gitu kan, yang kemarin dipilih oleh PSSI. Siapa sekretarisnya, di mana sekretariatnya. Nah, ini yang menurut saya masih rancu. Jadi apakah ini bentukan pemerintah? Apa landasan hukumnya yang kemudian mereka dibentuk oleh pemerintah gitu? Karena yang merencanakan membentuk tim transformasi sepak bola ini kan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya itu tidak bisa mengomentari Satgas yang dibentuk oleh PSSI ini karena secara umum ini bentukan pemerintah atau bentukan siapa gitu kan. Nah, bentuk transformasi yang diinginkan oleh pemerintah seperti apa? Apakah kemudian yang melaksanakan adalah PSSI atau bagaimana? Ini kan yang belum jelas gitu. Jadi sebenarnya tim transformasi yang dibentuk oleh PSSI ini menurut saya adalah belum jelas arahnya mau kemana karena belum mendapat misalnya restu dari pemerintah dalam hal ini, misalnya apakah diangkat oleh seperti tim TGIPF yang diangkat lewat Kepres atau langsung misalnya diangkat lewat keputusan Kemenpora misalnya. Nah, landasan hukum ini yang menurut saya masih pertanyakan dari mana landasan hukum Satgas Transformasi Sepak Bola ini dikeluarkan. Oke, Bu Akmal, tetapi di satu sisi memang untuk rapatnya saja baru berlangsung pada hari Jumat yang lalu. Ini artinya baru perdana begitu, bukan berarti bahwa semuanya bisa langsung terbentuk. Apakah dengan tujuan dari pemerintah maupun PSSI dengan membentuk adanya transformasi sepak bola di tanah air ini artinya bahwa akan tidak mungkin begitu akan berubah menjadi lebih baik begitu di mata Bu Akmal sendiri? Ya, kalau saya melihat, saya tuh masih bingung gitu sama tim transformasi yang sepak bola yang dibentuk oleh PSSI ini. Jadi saya tidak bisa mengomentari apakah ini kemudian bisa berhasil atau tidak. Kenapa? Yang pertama, landasan hukumnya apa? Sudah lakukan rapat, siapa ketuanya? Kemudian siapa sekretarisnya, siapa anggotanya, apa tujuannya dibentuk tim ini semua, siapa pokja-pokjanya, kemudian di mana sekretariatnya, ini kan belum jelas. Apakah ini yang diinginkan oleh Presiden? Presiden juga belum mengomentari ini semua. Ya, beda halnya misalnya dengan tim gabungan independen pencari fakta, Presiden yang mengumumkan, Presiden yang mengeluarkan Kepres. Nah, ini kemudian di dalam Kepres itu jelas arah tujuannya mau kemana dan kemana melaporkannya. Nah, itu TGIPF itu sangat jelas. Nah, soal tim transformasi ini saya tidak bisa berkomentar banyak apakah berhasil atau tidak. Karena apa? Ya karena landasan hukumnya belum jelas. Apakah ini yang kemarin diumumkan nama-nama itu benar-benar anggota Satgas bentuk yang diinginkan oleh Pak Presiden atau bukan gitu kan. Ini pertanyaan ini yang masih menggantung di masyarakat. Terus apa yang mau dikerjakan gitu kan. Nah, ini juga masih menggantung juga. Bagaimana misalnya Ketua Umum PSSI yang dituntut mundur oleh tim gabungan independen pencari fakta memimpin Satgas ini kan juga jadi rancu gitu kan, yang oleh pemerintah lewat rekomendasi TGIPF diminta untuk mengundurkan diri, tapi kemudian menangani atau memimpin tim transformasi ini juga jadi pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaan yang paling mudah adalah
apakah ini yang diinginkan oleh Presiden? Siapa yang berani menjawab gitu kan? Apakah Menpora berani menjawab ini semua bahwa ini atas perintah Presiden dan sebagainya? Hal ini perlu dipertanyakan juga kepada Menpora. Kenapa? Karena Menpora adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini kepanjangan tangan dari Presiden yang memang menaungi atau menjadi orang tua asuh dari induk-induk olahraga termasuk PSSI. Oke, Bu Akmal, tapi di satu sisi tadi Bang Iwan sempat kita tayangkan menceritakan bahwa memang ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan dari terbentuknya Satgas ini. Di antaranya saya bacakan ada untuk memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan, penyelamatan, manajemen kerumunan, penonton, dan juga edukasi sepak bola. Apakah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Akmal terkait ketidaktahuan akan mengarah kemana tujuannya, sebenarnya apa yang diharapkan dari sosok Bu Akmal sendiri? Yang diharapkan sepak bola kita ini berjalan sesuai dengan harapan perubahannya gitu kan. Tapi bagaimana kemudian perubahan ini bisa berjalan lewat Satgas yang legal standingnya belum jelas gitu kan. Nah ini yang sebenarnya saya berharap justru hari ini ada orang PSSI yang bisa kita berdiskusi di sini gitu. Apakah kemudian sudah jelas landasan hukumnya? Apakah ini instruksi Presiden gitu kan? Atau kemudian ini instruksi Menteri Pemuda dan Olahraga, nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap Satgas ini gitu kan? Nah, kalau kemudian yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI itu kan apa yang disampaikan oleh Presiden ketika bertemu dengan Gianni Infantino gitu kan? Nah ini yang menurut saya agak sulit saya untuk kemudian mengulas ini semua karena legal standingnya sampai sejauh ini masih dipertanyakan apakah ini benar yang diinginkan oleh Presiden Jokowi tim Taskforce ini transformasi sepak bola atau ini sebenarnya langkah-langkah politis yang dilakukan oleh pengurus PSSI untuk setidaknya menghindari apa yang menjadi rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta. Oke, kalau memang transformasi ini memang sangat urgent untuk dilakukan, sebenarnya apa yang paling urgent harus ditransformasi terlebih dahulu? Apakah memang dari segi penontonnya, ataukah justru dari PSSI-nya, atau dari mananya? Ya dari PSSI-nya dong gitu. Karena yang menjadi motor penggerak terhadap transformasi ini adalah SDM-nya gitu. Nah kalau SDM-nya tidak mumpuni untuk melakukan transformasi, bagaimana transformasi ini bisa dijalankan? 20 tahun terakhir kan sepak bola kita masalahnya ada di sini aja. Bahkan sebelum tragedi Kanjuruhan ada 86 orang meninggal dunia tidak dianggap apa-apa tuh sama PSSI gitu kan. Tidak ada juga yang bertanggung jawab. Sampai kemudian kita diuji dengan 135 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Nah ini kan problem sepak bola kita ada pada akarnya. Nah selama akarnya ini tidak dibenahi secara total, maka masalah itu akan tumbuh terus gitu. Nah sejauh mana kemudian akar masalah ini akan diselesaikan oleh pengurus PSSI yang dalam tanda kutip ya oleh tim transformasi oleh tim gabungan independen pencari fakta diminta secara moral untuk mengundurkan diri gitu kan. Tapi Bu Akmal, kalau misalnya tadi mendengarkan Bu Akmal mengatakan bahwa sebelumnya memang sudah ada kejadian yang hampir sama dan juga menyebabkan banyak korban meninggal dunia begitu. Apakah ketika kejadian beberapa waktu lalu, kan ini sudah sering kali terjadi begitu, apakah tidak ada pembenahan begitu dari pihak pemerintah maupun PSSI, atau baru kali ini aja setelah FIFA turun tangan langsung? Ya, jadi begini ceritanya ya. Problemnya jangan kemudian ketika ada masalah pemerintah yang dibebankan masalahnya. Sementara ketika PSSI berjalan, PSSI tidak mau diintervensi sama pemerintah atau diberikan arahan sama pemerintah. Ini kan aneh gitu kan. Di satu sisi PSSI tidak mau diintervensi oleh pemerintah, di sisi lain PSSI meminta pemerintah bertanggung jawab atas musibah yang dilakukan oleh pengurus PSSI. Ini kan nggak masuk logika gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya apa yang harus dibenahi sejauh ini adalah banyak sistem yang harus dibenahi di sepak bola kita gitu kan. Nah, apakah kemudian sistem ini yang mau dibenahi sudah qualified? Nah, ini kan banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan ketika tim gabungan independen pencari fakta bertemu dengan Presiden pada Jumat 14 Oktober 2022 untuk menyerahkan laporan hasil investigasinya. Presiden menyampaikan bahwa
kita tidak boleh terlalu dalam masuk ke PSSI, tapi tim transformasi ini adalah nanti akan dibentuk oleh pemerintah gitu kan. Nah, kemudian saya menyampaikan dalam kesempatan itu, Pak, problem sepak bola kita ada di akar masalahnya. Jadi akarnya harus dibenahi, dan ini kesempatan ketika Pak Presiden bertemu dengan Gianni Infantino untuk menyampaikan problem sepak bola kita ada pada akarnya. Karena itu perlu arahan untuk dibantu pembenahannya. Dan salah satu hasil pertemuan Gianni Infantino dengan Presiden Jokowi adalah meninjau kembali gitu kan pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Nah, ini kan peninjauan kembali pemangku kepentingan sepak bola Indonesia dalam hal ini ya PSSI akan ditinjau kembali. Kok tiba-tiba PSSI bikin tim transformasi? Nah, ini kan yang rancu menurut saya, dan belum ada yang mampu menjelaskan dari pihak pemerintah, misalnya Menpora menjelaskan bahwa benar tim transformasi yang dibentuk oleh PSSI ini adalah arahan dari presiden, atau presiden sendiri yang menyampaikan itu gitu kan. Kan tidak ada. Jadi menurut saya legal standingnya ini belum jelas tim transformasi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari tim transformasi ini ketika legal standingnya tidak ada gitu. Oke, berarti lagi-lagi akarnya dari PSSI itu sendiri ya, bagaimana nantinya bisa melanjutkan begitu, mau ke arah mana transformasi sepak bola di Indonesia ini? Ya, pertanyaan pertamanya adalah legal standingnya dari mana, itu dulu yang kemudian harus dipertegas oleh masyarakat sepak bola, oleh seluruh pecinta sepak bola kita. Legal standing tim transformasi yang dibentuk oleh PSSI ini apa? Setelah itu baru kita bicara soal target dan langkah-langkah ke depan. Kalau misalnya tidak direstui oleh pemerintah, bagaimana misalnya pemerintah bisa memberikan langkah-langkah yang kaitannya dengan pemerintah, misalnya perbaikan stadion, misalnya kemudian kaitannya dengan kepolisian dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim gabungan independen pencari fakta yang merupakan tim yang dipilih atau ditetapkan lewat Kepres nomor 19 tahun 2022 ini aja tidak dijalankan oleh PSSI gitu kan. Sementara lembaga-lembaga lain menjalankan semua, Menkes menjalankan, Mensos menjalankan, Menteri PUPR menjalankan, bahkan kepolisian menjalankan. Hari ini bahkan pihak kepolisian sudah menahan 6 tersangka dan akan mengembangkan kasusnya. Tiba-tiba kok kita melompat ke transformasi sepak bola Indonesia, di mana PSSI punya bagian integral dalam kasus tragedi Kanjuruhan gitu. Baik, Bu Akmal, singkat saja, terakhir yang menjadi pertanyaan saya, komitmen dari FIFA dan juga AFC untuk bisa ikut membantu transformasi sepak bola di Indonesia seperti apa? Mengingat bahwa sampai saat ini saja tidak ada sanksi yang begitu tegas terhadap apa yang terjadi di Indonesia terhadap kematian sebanyak 135 orang itu. Ya, kalau pembicaraan dengan Pak Presiden menyampaikan seharusnya Indonesia itu dihukum 10 tahun. Ketika kita bertemu tim pencari fakta pada 14 Oktober 2022. Tapi kemudian Gianni Infantino melihat ada langkah-langkah antisipasi antara langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian dalam suratnya FIFA kan menyebut hukuman yang rencananya akan diberlakukan itu ditunda. Itu ada di suratnya itu kan. Baik. Nah, Pak Jokowi bilang itu 10 tahun. Nah, kemudian Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini kepentingan FIFA sebenarnya buat Indonesia. Kenapa? Karena diharapkan Piala Dunia U20 yang selama ini digelar tidak begitu terdengar gaungnya, akan besar gaungnya ketika dimainkan di Indonesia. Baik. Jadi sebenarnya kepentingan FIFA Indonesia ini lebih kepada bagaimana Piala Dunia U20 ini bisa digelar dengan sukses. Untuk selanjutnya bagaimana transformasi sepak bola kita yang yang akan dilakukan oleh FIFA itu juga belum jelas. FIFA malah meminta, kan unik ini. FIFA mau gelar Piala Dunia, FIFA meminta pemerintah Indonesia membeli VAR. Sementara VAR ini kan kebutuhannya dari PSSI gitu kan. Harusnya yang membeli VAR itu adalah PSSI untuk kepentingan kompetisinya gitu kan. Masa semuanya yang harus membeli pemerintah, ini kan menarik. Bagaimana antar cabang-cabang aneh gitu. Bagaimana antar cabang-cabang lain pasti akan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus juga kepada mereka dibanding seperti apa yang dilakukan di sepak bola gitu. Baik, Bung Akmal Marhali, terima kasih. Tentunya kita sama-sama mengawal bagaimana transformasi persepak bolaan di Indonesia ini bisa benar-benar terwujud mengarah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Selamat malam, Bu Akmal. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga.